ada sebuah privilege lagi untuk yang udah menang kemarin ternyata. Ada plus satu lagi nih ya, plus one lagi bahwa tim yang menang skala, kalian bisa memilih mentor untuk membantu kalian untuk menyelesaikan apa yang kalian lakukan ini sampai nanti jam 5 sore. Kira-kira kalau kalian memilih dua, kalian mau memilih siapa untuk menjadi mentor kalian? Bukan 30 detik. Konsep yang kita angkat cukup menjanjikan, but it's still not the perfect solution. Kalau kamu mau jadi konsultan, kamu kan harus jadi expert. Kamu harus paham banget 4 aspek yang kemarin dijelasin tuh di mana. Jadi nggak bisa ngomong sustainable financing lagi riset. Ternyata kita semua salah gitu kan. Grup sebelah juga salah gitu. Jadi emosi udah mulai keluar juga gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang kita lakuin tuh kan kayak nggak sesuai. Nah, setelah itu kita merasa kayak, oh ya sekarang kita tahu kita sebenarnya tuh harus ngapain. Oke, teman-teman, semangat. Ini kondisinya pas banget nih, situasinya agak syahdu, tapi saya lihat teman-teman sangat bersemangat. Mungkin karena dapat banyak insight, banyak asupan energi yang positif dari jalan-jalan kemarin. Saya berharap teman-teman bisa melakukan pekerjaan dengan baik, tugas dengan baik, dan mudah-mudahan bisa memberi output yang luar biasa. Semangat! Oke, jadi teman-teman, per kelompok, kan ada 6 orang nih. Tolong kalian pilih 3 orang untuk presentasi selama 5 menit ke kita tentang deck yang udah kalian punya. Nanti kita bakal diskusi dan kasih masukan. Terus teman-teman 3 sisanya bisa ke bawah untuk melanjutkan penyelesaian tugas. This is my CFO, Panin, and I have my CMO, Abzan. Every local business in Bali should run a sustainable business model. So, we are ready to introduce you our new company is Niskala Sustainable Consulting Company. So in terms of finance, we're still trying to figure out about the sustainable finance, but we haven't finished yet, but it's still on progress. So I'm in charge of researching what sustainable finance is, so that what's included over there, so that we can implement it better. Okay, thank you. Speaking as a consultation company, so we were planning to at least giving our client like a pilot project for their business, considering the sustainability. So we are calling it a socio-ecological business, and then we are trying to involve the locals around the company, and then it's more like building an ecosystem between the company as a private entity and locals around the company as well. I think that's all. Oke. Thank you. Thank you. Kalau kamu mau jadi konsultan, kamu kan harus jadi expert. Kamu harus paham banget 4 aspek yang kemarin dijelasin tuh di mana. Jadi nggak bisa ngomong sustainable financing lagi riset. Tadi ada beberapa yang aku agak terganggu. Pertama adalah ketika, ini aku nebak-nebak ya. Tadi sebenarnya ada yang nggak disebut, tapi aku tebak sebagai neighborhood spirit sebenarnya. Memberdayakan lingkungan, ya benar ya, kurang lebih gitu kan. Tapi terminologinya berbeda dan terlalu lebar. Menurut aku kurang paham tentang farm to table. Kita develop solution itu benar-benar terlalu lebar.
akhirnya nggak fokus ke permasalahannya, tapi jadinya lebih berusaha create solutionnya untuk bigger problem. From Scala, our team decided to implement one of our business model from GUI's journey because her brand values can tackle the local community in Bali as well as to tackle the waste in our livelihoods in Bali. So maybe GUI's journey can. So yeah, yesterday after we visited Mana, I just feel so resonate with what I have from GUI in terms of the business model. So in GUI, we transform the waste into carefully crafted artisanal products. So it comes from my concern about 8 years I've been in the textile and fashion industry. So I know exactly the process from the hulu ke hilir, the holistic process of the fashion industry, and I know there's a lot of negative effect to the environment. So we tackle the waste because yesterday we also seen like in Sanur the landfill, it's quite bad in Bali. So we implement it, and then we take the waste, and then we also gather the local communities to make carefully crafted artisanal products. Yeah. So to bridge the problem and the GUI's business, we will have a campaign. The name of campaign will be mentioned later, but the campaign will be divided by 3 models. The first is 1% to Bali. So all the revenue for this campaign will be back to Bali. The second, there's a GUI buyback, and the third, there's we call lifetime guarantee. So yeah, there's our plan, and we will construct the cost structure. It's profitable or not, and as long as we do the cost structure of the bag, there still will be a profit of 33 or something %. So that's still okay. So yep, that's all for Scala. Okay. Thank you. Oke, terima kasih buat presentasinya. Kalau buat teman-teman di Scala, mungkin karena waktu atau karena bahasa Inggris gue nggak tahu, jadi gue nggak dapat value dari bisnisnya apa yang mau dibawa. Itu yang mungkin harus di-capture lagi lebih jelas, lebih clear lagi. Lalu di tim Scala cukup clear, cuman gue ngerasa enak nih bawa brand value teman-teman, di mana teman-teman terpilih di kompetisi ini gara-gara bisnisnya, lalu diangkat ke atas melalui konsep yang ada di Mana. Tapi jangan lupa teman-teman juga challenger datang kemarin ke 2 titik. Ada Gangga Sukta sama ada Madeti. Nah itu harus dilibatin juga karena apa? Masing-masing tempat yang kalian datengin kemarin challenger itu juga punya makna ketika mereka membangun sustainability. Pertanyaan deh, kalian tuh menurut pemahaman kalian masing-masing ya, tasknya tuh apa sih? Challenge kalian kali ini tuh apa? Silakan, 1 kalimat aja. Challenge kalian. Kenapa bingung? 1 frase ya. 1 kalimat sayang. 1 kalimat. Kalau dari kami pribadi berkelompok, bagaimana peran kami sebagai entrepreneur berbicara tentang skalabilitas yang berkelanjutan untuk local business di Bali. Kami belajar dari 2 local business kemarin, apa pro and cons-nya dari sisi local business di Bali, dan apa pros and cons dari kami yang bisa dimasukkan juga ke Madeti dan Gangga Sukta. Itu yang kami pelajari sehingga kami akhirnya memilih salah satu bisnis model tadi. Ya, jadi kita ingin membawa every local business di Bali itu mengenal tentang sustainable business model. Itu kan yang kamu lakukan, tapi maksudnya kamu tahu nggak challenge kamu tuh apa? Ya, jadi kita challenge-nya itu gimana mempersiapkan local business Bali untuk bisa prepare di next pandemic dengan memanfaatkan sustainable business model. Ini berarti pengertiannya agak beda. Iya, challenge ini nanti PR dari aku terbesar ya. Kayaknya kalian harus ngobrol lagi sama yang ngasih challenge. Kok bisa 2 kelompok punya 2 pengertian berbeda tentang challenge-nya? 1, apakah local Balinese businesses tuh apakah benar
harusnya ngambil opportunity di fashion atau di area lain. Kedua, kalau emang kamu ke fashion, coba deh referensinya Patagonia. Lihat exactly how they do the circular economy model gitu. Model hulu hilirnya seperti apa? Itu harus ngelotok sebenarnya. Karena ini topik, bukan isu, ini topik yang harusnya di luar kepala. Seperti yang Helga saranin tadi, paham beberapa model dari sustainable business sehingga ketika ngomong itu relate dan satu bahasa gitu. Saya takutnya nanti ya kok nggak relate gitu. Terminologi yang basic aja belum paham gitu. Oke teman-teman, challenge-nya itu adalah sebenarnya gini. Kalian itu kemarin kemana Ubud untuk belajar framework berpikir gimana caranya scaling business sustainably. Framework berpikirnya yang adalah 4 aspek itu, masih inget dong? Oke. Objek yang harus kalian pikirkan gimana cara scale up-nya adalah yang kalian datengin. Si Gangga sama si Madeti. Nah, kalian mau pilih yang mana atau mau dua-duanya itu terserah kalian. Tapi sebenarnya objeknya itu Kak, jadi jangan bikin bisnis baru. Atau jangan menggunakan bisnis sendiri. Itu nanti challenge terakhir. Jadi challenge-nya itu, kenapa itu? Karena itulah kalian kemarin belajar kedua lokasi itu. Ternyata kita semua salah gitu kan. Grup sebelah juga salah gitu. Jadi emosi udah mulai keluar juga gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang kita lakuin tuh kan kayak nggak sesuai. Nah, setelah itu kita merasa kayak, oh ya sekarang kita tahu kita sebenarnya tuh harus ngapain. Ada sebuah privilege lagi untuk yang udah menang kemarin ternyata. Ada plus satu lagi nih ya, plus one lagi bahwa tim yang menang skala, kalian bisa memilih mentor untuk membantu kalian untuk menyelesaikan apa yang kalian lakukan ini sampai nanti jam 5 sore. Kira-kira kalau kalian memilih 2, kalian mau memilih siapa untuk menjadi mentor kalian? Temukan 30 detik. Ya. Jadi tim skala ini dapat other privilege untuk milih 2 mentor. Hanya 30 detik yang dikasih sama kami gitu ya untuk milih mentor. Dan yang kebayang di kami bicara soal sustainability itu ada di Kak Helga. Yang kedua Pak Handoko, karena kami berpikir banyak terms tentang sustainable business juga yang dipahami oleh Pak Handoko gitu ya, dari sisi branding, ngomongin sustainability-nya bisa dapat. Akhirnya kami pilih 2 itu sih. Dan itu berpengaruh besar ke strategi kami mengerjakan task ini. Benar-benar saya mensyukuri sekali pilihan tim lawan. Jadi pilihan yang cukup bijak. Jadi mereka menyisakan 2 mentor unggulan buat kita. Jadi thank you guys untuk ini mentor yang tersisa, benar-benar really helpful. Alasan kami sebenarnya karena bicara sustainability kami melihat 2 persona mentor ini yang tepat untuk kami. Ya, jadi ini seninya ya TSC ya. Jadi challenge-nya itu bukan tentang, kadang-kadang bukan tentang technical problemnya ya, tapi mentality-nya. Jadi ini kita benar-benar dilatih challenge-nya nggak cuma problem solving tapi juga how to work in a team ya. Jadi benar-benar ya 2 kali lah challenge-nya as a team, problem solving juga kitanya mesti kena punishment dulu karena kalah. Dan sebelumnya dari tim menang pindah ke tim kalah rasanya 2 kali juga, tapi ya it's a challenge. Kayaknya memang the first group itu pick the obvious choice lah kira-kira gitu ya, bahwa mereka memilih 2 mentor yang sustainability focus. Tapi kalau aku jadi mereka, aku akan pilih different sets, karena harusnya mereka pilih 1 orang yang ngerti sustainability, which is bisa aku atau Mas Handoko. Kedua, mereka harusnya ngerti orang yang ngerti how to deliver an effective presentation, which is either Jupaka atau Ben. Jadi tadi menurut aku, kalau aku yang milih, aku bakal pilih kombinasi aku dengan Jupaka atau Ben, atau Mas Handoko dengan Jupaka atau Ben gitu. kita mau balikin dari luar negeri ini balik ke Indonesia gitu. Yaitu apa ya namanya? Bukan. Nah, Madeti ini kan kebanyakan sekarang di luar negeri. Kita ini kayak pengen mengasumsikan misalnya orang lagi sekolah di luar negeri kayak balik ke Indonesia gitu, kayak balik apa ya nama campaign? Diaspora. Nggak usah bikin. Tapi nggak usah Madeti bagus. Nggak usah. Maksudnya apa poinnya apa?
Pokoknya campaign name sih sebenarnya. Oh, campaign. Bukan mengganti nama. Diaspora deh kayaknya. Iya. Diaspora. Kecil sekali. Betul. Dia bilang retail dia cuma 0,3. Nah, satu lagi, kenapa kalah sama kopi? Karena kopi itu energizing, tea itu calming. Oh. Sebenarnya kemarin pun karena kita sudah kira-kira tahu, jadi kita sudah menyusun beberapa plan. Oke, memang planning pertama adalah planning yang cukup risky dan gagal gitu kan. Tapi memang kita sudah tahu, kita ada plan B. Kita dikasih opsi ya untuk memilih antara dua local business itu, tapi kita diskusi bareng tim dan tim ngerasa lebih nyaman apabila kita develop solutionnya untuk Madeti. Lu tuh harus apa bagian tugasnya tuh harus jelas kayak misalnya si orang ini tuh bagian apa. Dari 1 jam itu 1 jam kita diskusi itu benar-benar kayak make our own idea itu benar-benar strong gitu loh. Challengers, salam lingkungan. Desi ke-12. Siap bikin keberatan. Tepuk tangan dulu kita semua. Akhirnya kalian udah elaborasi tadi sama mentor yang kebetulan yang menang tadi punya privilege ya. Gimana? Dimentorin sama 2 orang ini. Seru nggak? Seru. Oke, dan yang ini, grup yang ini agak sial dapat 2 Bipaka. Dan dari hasil tadi, lo udah elaborasi dan harusnya gua rasa presentasi kalian yang sekarang harusnya lebih mateng dan lebih punya makna dari segi bisnis gitu. Tadi masih rough banget gitu kan, dan kita berharap kali ini kita terpuaskan gitu. Kalau udah banyak kita kasih masukan, kita udah diskusi panjang lebar tadi kan sekitar 1 jam lebih, dan harusnya yang ini lebih memuaskan lah, dan akhirnya ini bisa kita bawa nanti ke Dekom dan lo bisa menjadi salah satu pemenang. Okay, hello everyone. We are from Scala team, and we kind of changing some problems here. We define 3 aspects. The first one from Madeti case study. The problems first is Madeti's revenues is mostly from B2B export with white labeling, and we figure out that the business model is not resilient. So we want to increase the B2C revenues by implementing a brand and marketing strategy. For example, like doing a new campaign anti-experience in the store, in Madeti store. And the second one in the product itself, mostly talking about the packaging. There's no much problem in the ingredients at all. And the third one is talking about the human resources in Madeti, because talking about the founder's personality, she kind of has no strong, has weaknesses in public speaking. So we think that Madeti needs a PR agency or someone who can support her in developing her capability in public speaking. And the second one, talking about the in-depth team, the dedicated team, she only has 12 in-house persons, and mostly 8 are farmers with administrative team with uneducated education. Scala will give the solution. The first is branding and marketing. We want to suggest Madeti to have developing a tea experience. So maybe they can open a new store, or maybe we can call it brew tea and library or something. So because of the culture in Indonesia, we don't do a lot of drinking tea. More people is right now is doing more like drinking coffee. So that's the first, and then the second, product expansion, because they have a lot of export,
we want to bring them to go to local, because for the export, the sustainable is not good, because they do the export and they do the white labeling. So if the big guy just take them down, and the business is going ruin. So we want them to have a brand awareness in local as well, and then go online and create the RTD with glass bottle. Okay. The third is about the human resource. The PR agency, they need the PR agency to develop, because the tea brewer have to be have a personal branding as well. So the Bu Made need to speak and to adapt with the tea community and like that. Okay. In terms of the business model, they're already good because it's already circular, and also they already has the SDGs aspects. So the first one is women empowerment, because all the farmers and also the administrative are women, and then sustainable cities and communities. And then climate action, of course, good jobs and economic growth, and also trying to reduce the poverty, yeah, for the sustainable development goals. Hello mentor, we are from Niskala team. So I will introduce you my team. We have development manager, me as a development manager, and I have Fania as a financial expert, and we have Fauzan as a social expertise, and we have Bagas from environment expert. Yeah, we would like to introduce you a new Madeti 2.0. So we believe that when we apply the framework that we have learned from Manas Ubud, that Madeti 2.0 will bring a more profitable and will bring a sustainable business model to Madeti. Yeah. Yesterday we were from two business. First is the Madeti, and second one is the Ganga Craft. And the challenge that the mentor gives is that we should find a way how to apply the sustainable business model to one of those. Yeah, and we choose the Madeti as our business object, so that we can create a new Madeti that will more sustainable and prepare for the next. Okay, for the environment, we will adapt the biogas system from Ganga Sukta to be applied in Madeti 2.0. And then we will also increase the land productivity by using natural compost. So that's we apply it too. Okay, and next one. Speaking of Madeti, up to this day, there are 27 female workers. There are 27 female farmers who works in Madeti. In Madeti. Sorry. Okay, and the condition, however, they have different types of payroll. For instance, daily payroll, weekly payrolls, and monthly payroll. So we think that this kind of payroll system is not good for the female farmers. So we are thinking for making a cooperative enterprise. We call it koperasi in Indonesian. So by making a koperasi with Madeti, so we are expecting that this cooperative enterprise will help the female farmers to increase their income. Income. Okay, so in terms of financial matters, since Madeti is planning to increase the B2C by 40%, it means that the profit will increase as well. And also, we have mentioned before, that they will do the land productivity as well as the use of biogas. It means that it will reduce the cost of the operation by around 15%. And this idea is based on our visit to Mana
and also based on our business idea as well, our own business idea as well. And thank you for listening to our presentation, and we will welcome our feedback and questions. Thank you. Thank you. Oke, Mas Handoko, what do you think? Ya. Gini ya, aku melihatnya kalau contoh real aja ya, kalau bangun bisnis itu harus straight to the point sebenarnya. Kayak Helga ini kan jelas kan, Stanford bikin Bergreen, saya kayaknya merasa orang Indonesia itu atau orang di dunia ini nggak sehat. Jadi saya harus bikin orang itu sehat. Itu kan fokus banget. Nah ini masih muter-muter, tetap masih muter-muter. Misalnya contoh yang di Madeti ini kan sebenarnya kan peluangnya bagus banget untuk dikembangin. Misalnya dunia ini stres gitu. Makanya saya mau bikin dunia ini rilis gitu. Itu kan fokus banget. Jadi tiap hari si yang punya brand itu bisa mengconvince yang dibikin gitu. Solusinya menarik ya. Dan problem yang di spot sebenarnya lumayan spot on, tapi cara ngejelasinnya kebalik-balik. Kayaknya kalau aku akan lebih jelas kalau aku dengar dari Gayatri dulu pas ngomongin frameworknya yang kayak kamu tuh. Ini bagus banget nih dia structuring-nya. Satu dari iya Kak Jupaka. Orang tuh kalau pintar biasanya ngasih kredit ke murid loh. Ini tuh batuk-batuk. Hancur deh ini butuh external validation kayak band lo. Gue lo. Framework. Mulai dari framework sustainability gitu kan. Terus udah gitu yang mana yang bagus, mana yang kurang. Baru ke problem yang kurang, baru ke solusi. Jadi kayaknya tadi strukturnya agak ketuker-tuker nih. Gue setuju banget sama teman herbal gue, Helga. Karena gini loh, yang kalian lakukan ini itu tentang bagaimana kalian present. That's it, titik. Udah itu masalahnya. Lo mau bikin ide segila apapun, lo mau bikin ide se-wild apapun, se-awesome apapun, lo nggak bisa presentnya ke Dekom ini, selesai Pak. Dan alurnya dibikin. Jadi ada spot-spotnya. Ini alur pertama siapa, ini bikin apa, ini ngapain concernnya. Jadi ketika di split dan dibagi, lu nggak harus mikirin dia mikirin apa. Lu udah punya tugas sendiri. Jadi nanti lu jadi expert di apa yang lu mau ngomongin ketika lu firm banget ngomongnya. Tadi kan lu bingung kan. Tadi ini kok ini nih ada nempel ke sini tadi gue dengar beberapa gitu. Di sini nempel ke sini gitu loh. Kalau mereka jelas ini ngomongin apa titik tutup, ini lanjutin gitu loh. Ya, dan selalu buka, kalian kan bahasa Inggrisnya nggak semuanya lancar. Supaya poin paling penting terdeliver, pastikan kalimat pembuka itu men-summarize big idea yang kalian mau omongin di satu orang. Pas tutup, summarize. Konklusinya apa. Jadi at least kalau orang nggak ngikutin semuanya, mereka dapat your main point di saat kalian present. Karena ada waktu juga kan. Gitu. Oke, terima kasih dua tim hebat. Tadi udah ada progress, gue happy banget dengernya. Tapi please tadi feedback dari kita dipikirin dan mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi. Ada berita, ada berita baik ya. Besok kalian akan present selama 7 menit waktunya. Yang kedua, deck kalian akan dikumpulkan hari ini. Kita perpanjang sampai jam 7 malam ini. Good luck. And then sampai situ aja. Jadi tepuk tangan dulu buat kita semua. Terakhir sebagai penutupan, Challengers! Salam diplomat! Basic 12. Siap bikin keberatan! Kita sudah menyusun beberapa plan. Memang planning pertama adalah planning yang cukup risky. Kita ada plan B. Dan plan B-nya itu kita sudah memutuskan kita akan pakai Madesti. Madesti lebih scalable, lebih sustain. Karena dia juga memakai ibu-ibu di daerah sekitarnya untuk menjadi petani, untuk mendapatkan uang lebih dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara pribadi si ibu Madenya ini itu sudah cukup memikirkan sampai jauh gitu. Potensi ada, cuman kalau kita bandingin head to head pastinya tim sebelah lebih kuat. Konsep yang kita angkat cukup menjanjikan, but it's still not the perfect solution. Setelah presentasi kedua, much better gitu kan yang tim. Tapi tim yang sebelah sini tuh tim skala menurut gua cara presentasinya masih agak kurang karena itu bukan tim gua mungkin ya. Segala macam ide lu bagus tapi kita nggak bisa capture itu. So ini penting banget masalah structure, terus kayak as simple as senyum deh. Jadi hari ini sudah selesai, tapi sebenarnya aku membuka kesempatan buat teman-teman yang masih mau mentoring tentang isinya maupun cara presentasinya. Dan semoga teman-teman bisa punya waktu untuk menyiapkan presentasi ke Dekom besok.
I mean, it would be great if you could, donate 5% of the profit or revenue, to. It would be very difficult to raise revenue, improving resilience. Bentar, apa yang kamu maksud nggak dapat gain-nya itu apa? Maksudnya gimana? Nah, Tidak ada hubungannya antara satu dengan satu, tapi memprediksi bahwa ini akan menurunkan cost. What's the evidence? Where is the data?